pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Penyumbang utama inflasi di Provinsi Bengkulu terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perairan Laut Kaur merupakan salah satu penghasil ikan tuna terbesar di Provinsi Bengkulu. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 7 Oktober 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, tebing no tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Jauh nian pasar bintang. Pendengar, penyumbang utama inflasi Provinsi Bengkulu terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Berikut laporan reporter Bisara Sianipar. Baik pendengar, saat ini saya akan menyampaikan informasi mengenai panen komoditas hortikultura seperti cabai merah, tomat, dan cabai rawit di sejumlah daerah. Ini mendorong ketersediaan stok sehingga menyebabkan penurunan harga. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pros Bengkulu Win Richel mengatakan harga telur ayam ras turun, pasokan dari dalam dan luar provinsi mengalami peningkatan, menyebabkan harga turun, harga beras naik di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen dikarenakan produksi dan kualitas beras kurang baik akibat serangan hama dan stok sedikit karena belum masuki masa panen di beberapa wilayah. Kenaikan harga kopi juga disebabkan oleh masa musim panen raya kopi di beberapa wilayah sudah berakhir, sehingga stok menurun. Beberapa komoditas itu menyebabkan inflasi dan deflasi. Pada bulan September 2024 terjadi deflasi dari bulan ke bulan sebesar 0,28%, inflasi year to year sebesar 1,48%, dan inflasi sebesar 0,38%. Penyumbang utama deflasi bulan September 2024 secara dari bulan ke bulan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,3%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam, dan wortel dengan andil masing-masing sebesar 0,26%. Ungkapnya penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara tahun ke tahun adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,56%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 0,29% dan beras sebesar 0,13%. Inflasi tapi negatif ya, penurunan harga. Jadi pada bulan September ya, sampai dengan September ya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai September secara kumulatif kita mencapai angka 0,38%. Itu namanya year to date atau inflasi kumulatif ya. Nah sedangkan untuk inflasi year on year ya, yang biasa kita anggap sementara nih inflasi tahunan, tapi masih sementara karena nanti yang realnya itu pada saat nanti bulan Desember ya, kalau itu baru real. Jadi Ungkap Win Rijal, kelompok penyedia makanan dan minuman restoran memberikan andil inflasi 0,26%. Komunitas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk sebesar 0,08% dan ayam goreng sebesar 0,05%. Demikian pendengar Belajar Sumba, informasi yang dapat kami sampaikan. Bisara Sianipar, RRI Bengkulu melaporkan. Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI SPY Kanan. Way besai rek way umpun
Mula jadi wai kanan Igoh pakuan khatu Wai ruang sehaluan. Pendengar, agar dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat dalam mengendalikan maupun mengatasi inflasi, pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan intensif pantau harga komoditas pasar, Bayu Satria, RRI SP Waikanan. Kenapa saya sampaikan relatif stabil? Karena kami ada pemantauan harga. Setiap hari di pasar itu ada petugas kita yang melakukan pemantauan harga sehingga kita akan tahu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan, Edi Supriyanto, menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, khususnya bidang perdagangan, bertugas menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya pengendalian inflasi pangan melalui program Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan turun langsung setiap hari ke Pasar Baradatu dan Pasar Banjit untuk memantau harga bahan pokok dan barang penting sehingga pihaknya dapat mengetahui komoditi mana yang berpotensi mengalami kenaikan harga sehingga dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut guna mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi ini di Kabupaten Waikanan relatif terjaga. Beberapa waktu yang lalu yang paling tinggi penyumbangnya adalah dengan kenaikan harga beras. Alhamdulillah hari ini relatif stabil ya harga beras. Karena apa? Kita melakukan beberapa terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan, yaitu operasi pasar yang di samping dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan sendiri, ini kita lakukan juga lewat Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi dari bidang perdagangan itu turun. Kenapa saya sampaikan relatif stabil? Karena kami ada pemantauan harga. Setiap hari di pasar itu ada petugas kita yang melakukan pemantauan harga sehingga kita akan tahu komoditas mana yang memang tinggi. Ya, jadi kita selalu akan pantau seperti itu. Pengendalian inflasi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan kemiskinan. Sementara itu, pengaruh inflasi bahan pokok dan barang penting khususnya pangan cukup tinggi karena merupakan kebutuhan primer dengan proporsi pengeluaran rumah tangga yang relatif besar dibanding komponen lain. Untuk itu, kebijakan serta upaya stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dilakukan secara intensif oleh pemerintah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan, kami menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Berikut ragam pendapat masyarakat di Jambi terkait inflasi yang dirangkum reporter Rizky Amalia. Jika terjadi inflasi, ya pasti dampaknya itu ke ekonomi lah. Dengan tingginya harga, sudah pasti dampak perekonomian di masyarakat itu terlihat jelas dengan terjadinya inflasi. Terjadilah grafik yang semulanya sedikit kemiskinan, terjadi inflasi, sekian banyak terjadi kemiskinan. Jadi semua itu berdampak kalau inflasi itu. Kalau menurut saya masyarakat itu kalau bisa berbelanja tuh jangan berlebihan atau jangan panik buying gitu, supaya harga bahan pokok bisa tetap stabil dan inflasi juga tetap terjaga. Tentu sangat mengkhawatirkan sekali dan pemerintah provinsi maupun daerah harus benar-benar serius terkait hal ini. Jadi kalau inflasi naik itu semua kebutuhan kan naik. Selaku kita masyarakat awam lah gitu, mana ya cara memenuhi kebutuhan. Dari Jambi kami menuju RRI Bandar Lampung. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat adanya kenaikan nilai tukar petani atau NTP sebesar 1,54%
pada bulan September 2024. Reporter Fatia Zata Dini. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat terjadi inflasi sebesar 0,05% secara bulanan atau month-to-month pada bulan September tahun 2024. Kelompok pendidikan menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,26%. Kepala BPS Provinsi Lampung atas Perlindungan Lubis menjelaskan kelompok pendidikan memiliki andil inflasi tertinggi pada September 2024 yaitu sebesar 0,26%. Lebih lanjut, atas merinci, komoditas utama penyumbang inflasi secara month-to-month adalah akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,26%, bawang merah sebesar 0,06%, beras sebesar 0,03%, kontrak rumah sebesar 0,03%, dan nasi dengan lauk sebesar 0,02%. Atas menambahkan, untuk tingkat inflasi secara tahunan atau year on year pada bulan September tahun 2024 tercatat sebesar 2,16%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil tertinggi dalam pembentukan inflasi ini dengan inflasi sebesar 3,51% dan andil 1,14%. Terjadi kenaikan biaya untuk akademi dan perguruan tinggi yaitu sebesar 0,26%. Kemudian komoditas lain yang berkontribusi menyumbang inflasi pada bulan September ini yaitu dari komoditas bawang merah sebesar 0,06%, beras 0,03%, kemudian kontrak rumah sebesar 0,03%, dan nasi dengan lauk sebesar 0,02%. Atas menyebut, BPS Provinsi Lampung juga mencatat tingkat inflasi tahunan atau year on year dan bulanan atau month to month di 4 kabupaten kota, indeks harga konsumen atau IHK yang diamati yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sementara di Kabupaten Mesuji tercatat tingkat inflasi tahunan tertinggi sebesar 2,84%. Dan Kota Metro mencatat tingkat inflasi terendah sebesar 1,86%. Dari Bandar Lampung, Fatia Zata Dini, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Bandar Lampung, kami kembali ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Pendengar, terkait inflasi yang terjadi di Sumatera Selatan, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palembang Muhammad Irfan bersama Mardiana selaku statistisi ahli media BPS Sumatera Selatan. Selamat sore pendengar, saat ini saya sedang bersama Ibu Mardiana selaku statistisi ahli muda BPS Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bu, saat ini kan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ini seperti apa Bu? Bisa Ibu gambarkan sedikit? Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan kondisi sekarang ya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu di mana pada saat kita pandemi Covid kan sempat mengalami kontraksi ya, di mana pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu sempat negatif. Nah, tetapi sekarang ini dengan berangsurnya kondisi ekonomi baik secara nasional begitu juga di regional ya, perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan pemulihan dan sekarang ini sudah relatif stabil, di mana kalau misalnya kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu sudah mengalami pertumbuhan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu secara year on year-nya itu pertumbuhannya itu di triwulan 2 2024 kemarin tumbuh cukup baik ya, sebesar 4,96%. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang pertumbuhannya itu udah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sekarang itu sudah cukup baik. Baik Bu, saat ini pada kuartal ketiga dibandingkan tahun sebelum itu berapa persen ya Bu perbandingannya Bu? Nah gini Mas, jadi kalau ketika menanyakan bagaimana sih nilai atau
berapa sih angka pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 2024 nanti. Nah, terus terang BPS memang tugasnya adalah menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi kita menghitung itu berdasarkan data dan realita sesuai dengan data-data yang terupdate. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 nanti itu insya Allah akan kita rilis nanti Mas di tanggal 5 November. Jadi kan BPS itu tugasnya adalah memotret ya. Jadi memotret bukan untuk melakukan peramalan atau estimasi. Jadi kita mengeluarkan angka itu sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kita akan merilis besarnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 2024 nanti di tanggal 5 November. Tanggal 5 November. Iya. Jadi kalau untuk yang triwulan kedua itu seperti apa Bu gambarannya? Nah, jadi kalau di triwulan kedua itu kalau misalnya kan kita udah merilis ya pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 kan sudah kita rilis kemarin di bulan Agustus ya. Nah, jadi di situ bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu secara Y on Y atau kalau misalnya kita bandingkan dari tahun ke tahun. Jadi misalnya untuk triwulan 2 2024 kemarin dibandingkan dengan triwulan 2 2023 itu tumbuh positif 4,96%. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu tumbuh. Nah, jadi kalau misalnya Mas lihat ya, kan kita BPS itu merilis pertumbuhan ekonomi itu dari dua sisi. Jadi ada dari sisi lapangan usaha dan ada dari sisi pengeluaran. Nah, jadi kalau dari sisi lapangan usaha pertumbuhannya itu didorong oleh pertumbuhan dari administrasi pemerintahan pertahanan gitu ya. Kemudian juga didorong oleh lapangan usaha Infocom, kemudian juga dari akomodasi. Jadi memang kan sebagaimana kita ketahui bahwa di triwulan 2 tahun 2024 kemarin kan memang ada beberapa event ya yang memang mendongkrak atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya itu kan ada lebaran ya kan ya Mas, ada puasa, kan ada Idul Adha, juga di semester di triwulan 2 kemarin kan ada liburan ya, liburan anak sekolah. Nah, itu kan otomatis menaikkan konsumsi masyarakat, menaikkan mobilitas masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi itu juga terdorong untuk tumbuh gitu. Nah, itu kalau dari sisi lapangan usaha. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari sisi pengeluaran, nah kan kalau dari sisi pengeluaran itu bagaimana sih masyarakat itu melakukan konsumsi ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang disupport ya oleh konsumsi masyarakat. Dimana kalau kita lihat secara lapangan usaha, secara strukturnya ya dari sisi pengeluaran itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga itu dia mensupport lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan ini. Jadi kalau tepatnya itu di triwulan 2 2024 kemarin itu 62,77% itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu disupport oleh konsumsi masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di triwulan 2 2024 yang seperti tadi saya jelaskan kan ada tadi ya memang ada Idul Adha juga ada kan, kemudian juga liburan anak sekolah, kemudian Idul Fitri, kemudian puasa. Nah, itu kan event-event itu kan memang mendongkrak ya atau mendorong kan konsumsi masyarakat untuk tumbuh. Nah, jadi itu juga salah satu yang menyebabkan kenapa sih pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu tumbuh gitu di triwulan 2 kemarin. Oke, baik Bu. Saat ini sektor apa saja sih Bu yang menjadi pertumbuhan ekonomi yang positif? Ya, banyak Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha ya, nah pertumbuhan positif itu ada di lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kemudian juga ada dari lapangan usaha informasi dan komunikasi ya atau Infocom, kemudian juga dari akomodasi. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari 17 kategori lapangan usaha itu semuanya tumbuh Mas, semuanya tumbuh positif gitu. Nah, jadi itu kalau dari lapangan usaha. Nah, kalau dari sisi pengeluaran, kalau dari sisi pengeluaran itu tumbuh juga sih Mas. Jadi kalau yang pertumbuhan, jadi kalau kita ngelihat dari struktur pertumbuhan ekonominya itu, jadi kalau dari sisi Mas, kalau dari sisi lapangan usaha ya itu bersumber dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertanian itu yang mensupport besarnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2024. Nah, kalau dari sisi pengeluaran, nah itu yang mensupport besarnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2024 itu ada konsumsi rumah tangga,
pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi pemerintah. Jadi memang juga kalau misalnya kita lihat di triwulan 2 2024 kemarin kan kalau kita lihat dari data APBD ya, kemudian juga APBDes, jadi memang menunjukkan peningkatan. Kemudian di triwulan 2 2024 kemarin juga kalau misalnya kita lihat fenomena kan ada persiapan pilkada ya. Nah, itu juga mendorong untuk ada belanja dari sisi lembaga non-profit rumah tangga, dalam hal ini kayak parpol-parpol yang memang banyak melakukan pengeluaran ya, itu otomatis menaikkan konsumsi masyarakat itu. Baik Ibu Mardiana, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI. Baik pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Mardiana selaku statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore. Dari Palembang kami menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka gelar BIMTEK Sipades diikuti seluruh perangkat desa. Laporan Ivan Sona dari Sungai Liat. Karena kita banyak menemukan di desa itu banyak aset-aset yang tidak tercatat. Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan bimbingan teknis sistem pengelolaan aset desa Sipades bertempat di Hotel Novila Sungai Liat. BIMTEK dibuka oleh penjabat Bupati Bangka Muhammad Haris didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bangka Dalian Amri dan Ketua Abdesi Bangka Saiful Ahyar. BIMTEK Sipades ini menurut Haris sangat penting karena sering ditemukan di desa banyak aset-aset yang tidak tercatat, yang mana ini akan membuat salah dalam bertindak, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kabupaten. Kedepan setelah mendapatkan BIMTEK Sipades, maka perangkat desa harus mencatat aset desa dan yang terpenting tidak ada lagi keraguan dalam melakukan pembangunan di desa. Ini sangat penting sekali karena kita banyak menemukan di desa itu banyak aset-aset yang tidak tercatat. Ini akan membuat kita salah dalam bertindak, ya baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai ke pemerintah kabupaten. Oleh karena itu saya mengharapkan dengan adanya aplikasi ini semuanya nanti tercatat dengan rapi dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan dari pemerintah desa untuk mengintervensi atau untuk membuat program terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Saya ambil contoh terkait dengan pasar, terkait dengan bandar, jembatan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana anggaran pusat beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang kondisinya biasanya aset-aset itu sudah tidak baik lagi atau rusak. Pemerintah desa dalam hal ini ada keraguan-raguan untuk membangun itu dengan dana yang ada, ya kan? Nah, itu yang harus kita laksanakan. Kita berikan pembelajaran, edukasi melalui aplikasi yang ada ini, maka perangkat desa bisa dengan baik mencatat, dan Pak Kades pun, siapapun kadesnya nanti tidak akan ragu-ragu untuk melaksanakan pembangunan terkait dengan penggunaan dana desa. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bangka Dalian Amri menjelaskan Sipades ini sifatnya online. Sipades merupakan alat bantu bagi perangkat desa dalam mengelola aset desa, membantu mengadministratifkan, serta menginventarisir seluruh aset desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Lebih jauh disampaikan Dalian bahwa aplikasi Sipades sangat baik karena sudah mengintegrasikan antara pelaporan dengan sistem informasi desa dan juga pengelolaan keuangan desa. Jadi ini alat bantu bagi perangkat desa, terutama yang mengelola aset desa, terutama mengadministratifkan dan menginventarisasi semua aset yang ada di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Semua perangkat desa itu bisa mengoperasikan aplikasi ini dengan baik dan benar. Versi ini itu sudah terintegrasi antara pelaporan itu dengan sistem informasi desa SID dan satu lagi pengelolaan keuangan desa, ya, sehingga kita harapkan aset yang ada di desa itu tidak hilang, ya, bisa tercatat dan kemudian juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan. Dari Sungai Liat kami menuju ke RRI SP Bintuhan. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung Tebingo,
Perairan Laut Kaur merupakan salah satu penghasil ikan tuna terbesar di Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan. Wilayah Laut Kaur merupakan salah satu wilayah penghasil ikan tuna terbesar di Provinsi Bengkulu. Namun dengan potensi yang ada ini masih harus menunggu musim ikan tuna tersebut akibat keterbatasan sarana prasarana. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Misra Alman mengatakan, Laut Kaur merupakan salah satu lintasan ikan tuna sehingga hal ini menjadi potensi yang tinggi bagi para nelayan saat melaut. Namun diakuinya untuk mendapatkan ikan tuna setiap hari harus melaut dengan jarak beberapa mil. Sementara perahu-perahu nelayan Kabupaten Kaur belum memadai untuk hal tersebut. Walaupun ada, 1-2 orang nelayan mencoba mencari hingga jauh dengan penuh risiko yang harus dihadapi. Dikatakan Misra Alman untuk saat ini potensi yang ada masih batas menunggu kapan musim ikan tuna yang nelayan tidak mesti ke tengah laut untuk mendapatkannya. Untuk mendukung penangkapan ikan tuna harus menggunakan kapal yang besar, namun kendalanya belum ada pelabuhan untuk kapal-kapal besar tersebut. Dan pelabuhan perikanan Nusantara baru akan dibangun di Kabupaten Kaur pada tahun 2025 mendatang. Kabupaten Kaur sangat potensi untuk perikanan tuna. Artinya ke depan potensi itu harus kita gali, harus kita kembangkan. Namun sekarang pun kondisi peralatan kita atau sarana kita masih sangat minim. Maka ke depan kita harus membangun pelabuhan. Dan insya Allah tahun 2025 kita akan membangun pelabuhan perikanan Nusantara di Desa Pasar Lama. Misra Alman menghimbau kepada para nelayan jangan nekat mencari ikan hingga bermil-mil di tengah laut, karena ini merupakan hal yang sangat berbahaya perihal keselamatan para nelayan itu sendiri. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kami akhiri Warta Belajar Sumba dari RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci siapkan antisipasi bencana alam saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang yang diperkirakan pada puncak musim penghujan. Laporan Desi Amalia dari RRI SP Sungai Penuh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah langkah antisipasi ancaman cuaca ekstrim terutama daerah yang rawan akan bencana alam saat pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang. Kepala KPU Kerinci Husni mengatakan untuk wilayah Kabupaten Kerinci ancaman yang kemungkinan bisa terjadi adalah longsor dan banjir karena informasi yang didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Depati Parbo Kerinci pada November merupakan puncak musim penghujan. KPU Kerinci akan mengantisipasi dengan melihat waktu pendistribusian penyaluran logistik ke tempat pemungutan suara yang akan dilakukan pada saat pagi hari untuk menghindari hujan. Kemudian melakukan pengepakan logistik memakai plastik sehingga tidak mudah rusak terkena air dan menyiapkan lokasi TPS di tempat yang aman. Kita juga sudah menyiapkan aturan bahwa kita boleh memindahkan TPS ataupun kita boleh melakukan pilkada susulan kalau memang hal itu dimungkinkan. Untuk mengatasi kemungkinan yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan Pilkada Serentak November mendatang, Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih akan terus mengupdate informasi cuaca dan iklim, terutama di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan Pilkada nantinya. Tadi punya potensi banjir. Kami baru memberikan suratnya kepada pemerintah daerah, karena daerah Sungai Penuh dan Kerinci ini kan memang rawan akan bencana. Daerah yang berpotensi terdapat bencana baik ringan maupun sedang di Kabupaten Kerinci yaitu Kecamatan Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, Sitinjau Laut, Siulak Mukai, Bukit Kerman, dan Batang Merangin. Sedangkan wilayah Kota Sungai Penuh yaitu berada di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Baru Rawang, Tanah Kampung, Sungai Penuh, Sungai Bengkal, dan Pesisir Bukit. Desi Hermila, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Belajar Sumba pada hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.
RRI Digital dengan tampilan baru